Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPL 9 Tamrin. Kali ini kita akan memulai bacaan dari buku berjudul Kemenangan Akhir Pertikaian Besar, ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti bacaannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan membahas lagi sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan firman ini membuat kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Sang dan Penebus kami, amin. Bab pertama, Keruntuhan Kota Yerusalem. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dengan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui bahwa bila mana Allah melawat engkau. Lukas 19 ayat 42-44. Dari puncak Bukit Zaitun, Yesus memandang kota Yerusalem. Pemandangan indah penuh kedamaian terhampar di hadapannya. Pada waktu itu musim Paskah. Dari anak-anak Yakub dari segala penjuru negeri berkumpul di sana untuk merayakan hari nasional itu. Di tengah-tengah taman dan kebun-kebun anggur, serta di lereng-lereng yang hijau di mana bertebaran kemah-kemah para musafir, tegak berdiri bukit-bukit yang bersusun-susun, istana-istana kenegaraan dan kubu-kubu pertahanan kuat di ibu kota Israel. Tampaknya Putri Sion dengan sombongnya berkata, "Aku duduk di atas tahta sebagai ratu dan tidak akan mengalami kesusahan," dan menganggap dirinya aman di bawah naungan surga, seperti berabad-abad yang lalu penyanyi kerajaan menyanyikan, "Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu kota raja besar." Mazmur 48 ayat 3. Tampak jelas bangunan bait suci yang megah dan indah dalam pemandangan itu. Sinar sang surya yang sudah mulai condong ke barat menyinari tembok pualam putih, dan tampak pantulan sinar dari gerbang keemasan, menara dan puncak bait suci. Bangunan bait suci yang berdiri dengan keelokan yang sempurna menjadi kebanggaan bangsa Yahudi. Anak Israel, manakah yang telah melihat pemandangan itu yang tidak merasa gembira dan kagum? Tetapi lebih daripada itu, hal-hal lain memenuhi pikiran Yesus. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Di tengah-tengah kegembiraan memasuki kota, sementara daun palem dilambai-lambaikan, sementara pujian kegembiraan bergaung di bukit-bukit dan ribuan suara menyatakan dia raja. Sang penebus dunia itu diliputi oleh duka cita yang tiba-tiba dan misterius. Ia anak Allah, anak perjanjian bagi Israel yang kuasanya telah menaklukkan maut, dan yang telah memanggil tawanan kematian itu dari dalam kubur, sekarang meneteskan air mata, bukan oleh karena kedukaan biasa, tetapi penderitaan yang berat yang tak tertahankan. Air matanya itu bukan untuk kepentingannya, meskipun ia tahu benar kemana ia melangkah. Di hadapannya terbentang Getsemani, pemandangan pendahulu penderitaannya. Pintu gerbang domba juga tampak olehnya, melalui mana selama berabad-abad korban-korban persembahan digiring, dan pintu gerbang itu juga terbuka baginya. Bila mana ia harus dibawa seperti anak domba yang ada dibawa ke pembantaian, Yesaya 53 ayat 7, tak jauh dari sana terdapat Golgota, tempat penyaliban, jalan yang sebentar lagi akan dilalui Yesus, akan diliputi kegelapan yang mengerikan. Sementara ia memberikan jiwanya sebagai korban karena dosa. Namun bukanlah karena memikirkan hal ini yang membuat bayang-bayang menyelubunginya pada saat-saat kegembiraan seperti ini. Tak ada tanda-tanda bahwa penderitaannya yang luar biasa akan menyelubungi roh yang tidak mementingkan diri. Ia menangis oleh karena kebinasaan ribuan penduduk Yerusalem, oleh karena kebutaan dan kedegilan mereka untuk siapa sebenarnya Yesus datang untuk memberkati dan menyelamatkan mereka.
Sejarah pertolongan khusus dan pemeliharaan Allah selama lebih dari ribuan tahun yang dinyatakan pada umat pilihannya dipaparkan di depan mata Yesus. Di sana ada Gunung Moria, di mana anak perjanjian Ishak, korban yang tidak merontah, telah diikat kepada mezbah, lambang pengorbanan anak Allah. Di sanalah diteguhkan kepada Bapa yang percaya itu janji berkat, yaitu janji Mesias. Kejadian 22 ayat 9, 16-18. Di sana nyala api korban naik ke surga dari penggilingan gandum oman yang telah menghindarkan pedang malaikat pembinasa. 1 Tawarik 21. Sesuai dengan lambang pengorbanan dan pengentaraan Yesus, juru selamat bagi orang-orang berdosa. Yerusalem telah dihormati Allah di atas seluruh bumi. Tuhan telah memilih Sion dan menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Mazmur 132 ayat 13. Di sana selama berabad-abad, Nabi Kudus telah mengucapkan pekabaran-pekabaran amarannya. Di sana imam-imam mengayunkan pedupaannya dan asap-asap pedupaan bersama-sama dengan doa orang yang berbakti naik ke hadirat Allah. Di sana setiap hari dipersembahkan darah domba yang disembelih, merujuk kepada anak domba Allah di sana. Tuhan telah menyatakan hadiratnya dalam awan kemuliaan di atas tahta kemurahannya. Di sana berjejak tangga ajaib yang menghubungkan dunia dengan surga. Kejadian 28 ayat 12, Yohanes 1 ayat 51. Tangga tempat malaikat-malaikat Allah naik dan turun, dan yang telah membuka kepada dunia ini jalan kepada tempat yang maha kudus. Jikalau sekiranya Israel sebagai suatu bangsa memelihara kesetiaannya kepada surga, Yerusalem akan berdiri selama-lamanya sebagai kota pilihan Allah. Yeremia 17 ayat 21-25. Tetapi sejarah umat pilihan itu yang tampak hanyalah catatan kemurtadan dan pemberontakan. Mereka telah menolak rahmat surga, menyalahgunakan kesempatannya, serta menganggap enteng kesempatan-kesempatan itu. Meskipun Israel telah mengolok-olok utusan Allah itu, dan menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya, 2 Tawarik 36 ayat 16, Ia masih menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya, dan setia. Keluaran 34 ayat 6. Meskipun ditolak berulang-ulang, kemurahan-Nya terus mengundang, dengan kasih yang melebihi kasih seorang ayah kepada anak yang diasuhnya. Allah telah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediamannya. 2 Tawarik 36 ayat 15. Pada waktu protes, himbauan dan teguran telah gagal, Ia mengirimkan kepada mereka pemberian surga yang terbaik. Bahkan Ia mencurahkan surga kepada pemberian satu-satunya itu. Anak Allah sendiri telah dikirimkan untuk mengundang kota yang tidak merasa bersalah itu. Kristuslah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai pokok anggur yang baik. Mazmur 80 ayat 8. Tangannya sendirilah yang menumpas orang kafir di hadapan mereka. Ia telah menanamkannya di lereng bukit yang subur. Pemeliharaan perlindungannya telah memagarinya. Hamba-hambanya telah dikirim untuk merawatnya. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Ia berseru, yang belum kuperbuat kepadanya? Meskipun ia menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Yesaya 5 ayat 1-4. Namun dengan kerinduan mengharapkan buah yang baik, ia sendiri datang ke kebun anggurnya. Kalau masih ada kemungkinan untuk menyelamatkannya dari kebinasaan.
Ia menggali di sekeliling pokok anggur itu, ia memangkasnya dan memeliharanya. Ia tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk menyelamatkan pokok anggur yang ditanamnya sendiri itu. Selama 3 tahun, Tuhan terang dan kemuliaan itu telah datang dan berada di antara umatnya. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Kisah 10 ayat 38. Memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Membuat orang lumpuh berjalan dan orang tuli mendengar. Orang kusta menjadi tahir. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas 4 ayat 18. Panggilan lembut dan ramah ini ditujukan kepada semua golongan masyarakat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Meskipun yang baik dibalas dengan yang jahat dan kebencian untuk kasihnya. Mazmur 109 ayat 5. Ia tetap melaksanakan misi kemurahannya. Orang yang menolak dia tidak pernah mencari rahmatnya. Sebagai seorang penggembala yang baik, mempunyai rumah yang dicela orang dan yang berkekurangan. Ia melayani kebutuhan orang-orang dan meringankan penderitaan mereka. Membujuk mereka untuk menerima karunia hidup. Gelombang kemurahan yang ditolak oleh hati yang degil kembali dalam gelombang pasang kasih yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi orang Israel telah meninggalkan temannya yang terbaik dan penolong satu-satunya itu, mereka telah meremehkan kasihnya, menolak dan menghina nasihatnya dan mengejek amarannya. Saat pengharapan dan pengampunan telah berlalu dengan cepat, cawan murka Allah yang telah lama ditunda hampir penuh. Awan kemurtadan dan pemberontakan yang telah berkumpul selama berabad-abad, sekarang menghitam dengan kesengsaraan, dan sudah hampir meledak atas orang berdosa. Dan Dia yang satu-satunya sanggup menyelamatkan mereka dari nasib buruk itu telah diremehkan, disalahgunakan, ditolak, dan segera akan disalibkan. Bila mana Kristus harus digantung di kayu salib Golgota, maka berakhirlah kesempatan Israel sebagai yang dipilih dan diberkati Allah. Kehilangan satu jiwa saja adalah suatu bencana yang sangat besar yang melebihi keuntungan harta dunia. Tetapi sementara Kristus menatap Yerusalem, kebinasaan kota itu, seluruh bangsa itu telah nampak di hadapannya. Kota itu, bangsa itu yang pada suatu waktu adalah bangsa pilihan Allah, harta istimewanya. Para nabi telah menangisi kemurtadan bangsa Israel dan kehancurannya sebagai akibat dosa-dosanya. Yeremia ingin seandainya matanya bisa menjadi mata air, agar ia bisa menangisi putri-putri bangsanya yang terbunuh siang dan malam. Oleh karena kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Yeremia 9 ayat 1, 13 ayat 17. Lalu apakah yang dirindukan dia, yang kilasan nubuatannya mencakup bukan saja tahunan tetapi berabad-abad ke depan. Ia melihat malaikat pembinasa itu mengangkat pedangnya terhunus terhadap kota yang sekian lama menjadi tempat tinggal Tuhan dari punggung Bukit Zaitun, tempat yang kemudian diduduki oleh Titus dan pasukannya. Ia memandang menerusi lembah kepada serambi dan pengadilan suci. Dan dengan berlinang air mata ia melihat dalam pandangan yang mengerikan. Dinding Yerusalem dikelilingi pasukan asing. Ia mendengar derap langkah tentara bersedia berperang.
Ia mendengar suara ratap tangis ibu-ibu dan anak-anak meminta makan di dalam kota yang sudah terkepung itu. Ia melihat rumah indah dan bangunan suci, istana-istananya dan menara-menaranya terbakar habis dilalap api. Tinggallah hanya onggokan puing-puing belaka. Memandang kepada sepanjang masa, ia melihat umat perjanjian itu tercerai-berai di berbagai negeri, seperti reruntuhan kapal di pantai padang pasir. Dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya, ia melihat tegukan pertama dari cawan murka Allah, yang pada penghakiman terakhir, ia harus menghabiskan seluruh isi cawan murka Allah itu. Di dalam pengasihan ilahi, dalam kerinduan kasih-Nya, terdapat ucapan dengan kata-kata tangisan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Hai bangsa yang ditinggikan di atas bangsa-bangsa lain, telah mengetahui saat hukuman dari Tuhan dan hal-hal yang menyangkut kedamaianmu. Aku telah menahankan malaikat keadilan. Aku telah mengajakmu untuk bertobat, tetapi sia-sia saja. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan dan nabi-nabi yang telah engkau tolak, tetapi juga yang kudus Israel, penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 40. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami sehingga kami dapat mengerti dan membuat kami lebih baik lagi dalam bersikap pada sesama kami ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.